Hai semua, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 16 Maret 2020. Buat teman yang baru gabung, ini bacaan umum buat semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak. Kartu pertama yang kita ambil dari Twin Flame Oracle, ya. Kita lihat our 3D reality is but a script we are playing to help us heal our deepest subconscious fears and negative beliefs. 3D reality, 3D artinya keseharian kita, hidup di dunia ini dengan bersibuk diri menghadapi apapun yang kita temukan setiap hari, pekerjaan, pertemanan, hubungan dengan kekasih, hubungan dengan pasangan, siapapun dengan orang tua, itu adalah kehidupan yang kita sebut dengan kehidupan nyata 3D. Ya, karena kalau di konsep ini tentu selain 3D ada 4D, yaitu sesuatu yang sifatnya lebih teknologi, melihat ke depan yang belum terjadi tetapi kita bisa memvisualisasikan, atau 5D yang dimensi kelima secara spiritualitas. Nah, kita sedang bicara tentang keseharian kita. Keseharian kita sebenarnya adalah skrip. Skrip itu adalah sesuatu yang kita jalani, ya, kita mainkan. Karena skrip kan sering kita kaitkan dengan skrip untuk drama misalnya. Jadi skrip, nah skrip ini adalah untuk membantu kita heal, ya, healing, penyembuhan dari ketakutan dan keyakinan kita atas sesuatu yang buruk. Jadi dengan keseharian kita melewati semua ketakutan, kita lewati sekali, semua ketakutan kita lewati 2 kali, 3 kali, ternyata kita belajar ketakutan kita tidak semuanya menjadi satu kenyataan, karena itu ada di pikiran kita, bukan di keseharian yang nyata. 3D adalah realitas, kenyataan, atau sesuatu yang sudah terjadi. Oke, kita ambil dulu informasinya, 3 kartu. Iya, kita menuju cinta. Sebenarnya kalau kita membacanya dari kiri ke kanan, kebijaksanaan, saya ambil kata kuncinya kebijaksanaan, institusi, dan cinta. Institusi itu yang konteks, melingkupi, situasi yang melatar belakangi. Jadi kita lihat bahwa kita sudah bertumbuh. Jadi kita tuh sebenarnya dari 3D, dari keseharian, tadi saya menyebutkan sekali, 2 kali, 3 kali, itu sebenarnya kita sedang menumbuhkan pemahaman kita, penghayatan kita yang pada akhirnya menjadi dasar dari bagaimana kita memutuskan untuk kita menghadapi masalah, karena kita sudah pernah mengalami di masa lalu. Dan semakin tinggi, kadang-kadang peristiwa kecil-kecil kita sudah tidak ingat lagi kecil-kecilnya, tetapi yang kita ingat adalah konsep besarnya. Itu adalah yang disebut dengan kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan yang di sini, dan itu institutionalized, jadi diinstitusikan, dilembagakan di dalam satu lembaga. Lembaga kalau secara umum itu adalah institusi, misalnya organisasi atau katakanlah perkumpulan, paguyuban. Tetapi karena ini bacaan untuk umum dan kita bicara levelnya tidak hanya masyarakat tapi individu, maka itu sudah kebijaksanaan yang sudah ditanam, yang sudah tidak bisa dilepaskan lagi dari identitas kita. Kita adalah kita dengan kebijaksanaan kita, kita dengan pandangan kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi dari pengalaman kecil yang banyak, 3D tadi itu dibangun menjadi satu karakternya kita yang penuh dengan cinta. Wow, karakter yang penuh dengan cinta. This is so beautiful. Oke, kita ambil yang berikutnya. Ini tanggal tanggal 16. Ini saya sudah mencari yang jumping, kecuali yang additional advice, ya, karena itu memang sudah disiapkan kartunya dari sini. Ini dari Native Spirit Oracle, saya mengambil yang 4 direction spread. Jadi gambarnya seperti ini,
1, 2, 3, 4, dan ini adalah advice-nya. Kita ambil yang detail supaya kita bisa membaca satu persatu posisi serta kartu yang keluar. Ini posisi di sebelah east, timur. Ya, timur. Kalau kita lihat kembali, iya di sini, timur. Spirit of the Keeper. Oke, kita mulai. Sebelah timur, kalau sebelah timur atau sebelah kanan, tadi cara membaca Lenormand juga ke kanan, dari kiri ke kanan, berarti ini adalah potensi yang akan kita lakukan ke depan. This reveals what's beginning in your life. Sorry, kebalikannya. What's beginning in your life, what needs to begin, and ya, ini karena tidak lengkap semua. Jadi ini adalah sesuatu yang baru dimulai, adalah Spirit Keeper of the East. New beginnings. Jadi ini adalah situasi di mana kita memasuki era baru. South card reveal the expanding in your life, sesuatu yang akan terus berkembang. Prayer feather. Prayer feather. Love is flowing to you and through you, no matter what an individual is saying or doing. Love him or her anyway. Oh iya, jadi yang akan bertumbuh pada diri kita, ini adalah era baru yang akan bertumbuh di diri kita adalah mencintai dengan tulus yang ada di sekitar kita, no matter what they're doing. Jadi unconditional love itu yang sedang kita kembangkan. West card-nya this reveal what you're harvesting or gathering. Ini yang sudah kita ambil dari masa lalu adalah gathering your tribe. You are loved and you are lovable. You deserve love. Jadi yang lalu karena kita berada di dalam satu lingkungan, kita menerima cinta yang juga unconditional dari lingkungan kita, dari orang tua, dari teman. Barangkali tidak sepenuhnya semua adalah semulus ini ya, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa somehow kita belajar untuk dicintai. Kita menerima cinta. Barangkali 1-2 orang, ada beberapa orang yang menerima situasi bahwa mendapatkan cinta itu tidak semudah itu, lebih banyak tuntutan dan lain sebagainya. Tapi somehow pada saat ini yang ingin disampaikan di hari ini, diingatkan adalah kita menerima cinta sehingga ke depan kita bisa belajar untuk memberikan cinta kepada orang lain. North card, this is what you need to consolidate or nurture. Sesuatu yang harus kau pelihara adalah ancient forest. Your roots go deep, incredible, radiant healing strength is available to you and grows within you. No, do not doubt your abilities. Oke. Ini yang harus kita tanamkan terus di hati kita adalah bahwa kita mampu. Dan ini adalah additional advice-nya, ini tambahan, jadi tidak termasuk di silang tadi. Dream traveler, you are a channel of spirit, trust your intuition, hunches, and gut reaction. Jadi advice-nya adalah kalau kamu merasakan ada sesuatu ya, yang informasi yang kau tangkap tidak harus datang dari mulutnya seseorang, dari membaca buku, tetapi datang dari lubuk hati yang paling dalam, dari logika kita. Itu adalah tadi bagaimana kita mengumpulkan informasi, kan pengalaman, menumpuk pengalaman menjadi satu kebijaksanaan, satu konsep tentang cinta, itu adalah additional hari ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, gambarnya tadi, itulah yang kita dapat. Sekarang kita langsung masuk ke hari ini tanggal 16 Maret 2020, bulan ada di Sagittarius. Ya, Sagittarius itu archetype-nya adalah bertualang. Sebenarnya ingin membuka kasanah baru. Iya, new beginning. Dan ini Sagittarius adalah zodiak ke-9. Jadi dia nggak yang kayak Aries sesama zodiak api, ya, tidak seperti Leo. Bedanya adalah ini ingin melangkah jauh ke depan, memperluas diri ke seluruh dunia. Jadi ekspansi itu Sagittarius.
tidak hanya ke diri sendiri tetapi juga ingin memperluas pengalaman, mencari inner beauty ya, dan itu diperoleh dari apa ya, spiritual experience. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, pada saat ini ada square dengan matahari yang ada di Pisces. Sagittarius dan Pisces itu sebenarnya sama-sama punya ruler Jupiter. Dan ini keduanya sekarang sedang square. Jadi ada hal yang di dalam spiritualitas kita sendiri itu berkonflik. Kita lihat Jupiter pun kali ini sedang berada di tengah antara Pluto dengan Mars. Jadi memang energi Jupiter saat ini sendiri memang sedang ada konflik. Konflik karena ada hal yang buruk, yang toksik, yang ingin dibuang. Dan itu berpengaruh energinya pada kita hari ini, di mana di dalam kita itu ada pertentangan antara mempertahankan sesuatu, karena kita anggap ini sesuatu yang kita bisa bawa sampai masa depan, tetapi kita juga melihat bahwa kita dalam kondisi tidak mungkin membawa semua ke masa depan karena kita paham tentang core, esensi, sari dari kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat tadi 3D, ketika masuk di Sagittarius, 3D itu kita diajak untuk naik ke 5D. Sehingga pengalaman yang sehari-hari itu dibuat menjadi lebih spiritual, lebih dalam bentuk kebijaksanaan. Oke, sebelum saya ngomong semakin tidak jelas, ini yang hari ini yang juga perlu kita perhatikan adalah bahwa Chiron dan Lilith masih bersama, dan ketika kita diaktifasi spiritualitas kita, dan di sini adalah bicara mengenai konflik. Merkurius juga berada satu titik di persimpangan antara Aquarius dengan Pisces. Kemungkinan besar kita mungkin akan mengalami satu kebingungan antara logika dengan intuisi kita. Tapi karena dia sebentar lagi akan masuk ke Pisces, intuisi kita akan jauh lebih bermain. Tetapi yang penting saya sampaikan adalah perubahan besar di sini ketika Uranus di Taurus itu sextile dengan North Node, tepat ya, 4 derajat 21 dan 4 derajat 38. Ini maka perubahan besar akan terjadi, dan itu di-trigger, disebabkan oleh sesuatu yang menyebabkan kita sakit hati atau perlu healing. Dan setelah perlu healing, kita melihat ada ide lain yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan, itu akan berkonflik dengan diri kita sendiri. Ya, hari ini itu sih yang bisa dilihat. Saya belum melihat apa lalu bagaimananya, ya kita lihat. Biasa 4 kartu. Refusing to change. Iya, jadi konflik itu sepertinya begitu kuat sehingga kita sebenarnya butuh untuk berubah, dan Uranus yang sextile dengan North Node itu menunjukkan kita tahu kok kita harus berubah, tapi kita menolak untuk berubah. Challenge-nya adalah spirit quest, leaving behind, karena kita tidak mau meninggalkan sesuatu yang sudah pernah kita bangun sebelumnya. Advice-nya adalah completion, selesaikan dan integrasikan yang lalu, karena pengalaman yang lalu itu sebenarnya sudah lewat, tidak bisa diapa-apain lagi. Ambil hikmahnya, ambil konsep besarnya, ambil kebijaksanaannya. Dan outcome-nya adalah kita masih belajar, student, thoughtful, curious, intellectual, dan writer. Ini gambarnya seperti ini. Ya, kita menolak untuk berubah, dan karena kita
ini challenge-nya karena challenge-nya adalah kita tidak bisa meninggalkan, tapi sarannya jelas bahwa kita perlu mengintegrasikan semua dan melihat ke depan karena kita akan mulai lagi di sesuatu yang baru. Itu yang saya dapat dari tarotnya. Kita ambil hari ini kita spirit animal reading 5 kartu. Oke. Situasinya ekspresi, challenge-nya adalah integrity, ya balik lagi completion. Completion tuh susah tadi disarankan udah integrasikan, tetapi ternyata itu tetap sukar karena kita rasanya masih ketarik untuk masa lalu. Walaupun kita tahu bahwa perubahan itu tidak mungkin dihindari dan mau tidak mau kita harus melangkah. Solutionnya adalah adventure, ya. Salmon ini sama dengan energinya Sagittarius tadi, bulan. Advice-nya family, kembalikan kita pada struktur yang lebih besar, ya. Yang gorila ini, advice-nya adalah mendekatkan diri pada orang-orang terdekat dan outcome-nya adalah playfulness. Kita lihat satu persatu situasinya hari ini kita akan mengekspresikan, dan apa yang kita ekspresikan barangkali adalah konflik yang saya sudah ceritakan tadi. Challenge-nya adalah kita sukar untuk mengambil hikmah dari masa lalu sebagai dasar untuk jalan ke depan. Solusinya adalah kita memberanikan diri untuk maju ke depan dan mengambil kesempatan ini untuk kita melakukan pembelajaran yang baru ke depan. Adventure. Salmon. Kalau kita lihat gambar salmon ini kan, ini adalah ikan yang begitu kuat, dia harus melawan arus, dia naik ke atas dan di atas dia harus bereproduksi. Dan segala kesukaran itu dilakukan, ini adalah panggilan alam, dia bereproduksi karena alam menginginkan salmon itu tidak punah. Satu-satunya cara, dia adalah hewan laut, dia harus naik ke gunung ikan gitu kan, naik air terjun pun dia harus lewati karena dia perlu untuk bereproduksi, karena alam meminta dia untuk tidak punah. Betapa beratnya yang ditanggung. Dan ini adalah family, kita mendekatkan diri pada keluarga. Barangkali tadi ide bagaimana kita mungkin harus bergerak tidak sendiri, tetapi harus melibatkan orang-orang tercinta kita, sehingga outcome-nya adalah seberapapun kita melewati hal tersusah, kita tetap bisa melihat ini sebagai humor, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Bahwa perjalanan yang susah seperti salmon tadi, itu tidak harus dilihat sebagai satu perjuangan yang menyakitkan. Walaupun tentu saja ada cut and bruises, ya, ada luka-luka, ada semua perjuangan itu, semua permintaan dari perjuangan fisik itu pasti menimbulkan hal di tubuh kita atau di perasaan kita, tetapi sebenarnya tidak harus kita melihatnya sebagai sesuatu yang membuat kita back down, jatuh, tetapi membuat kita mengerti situasi dan tetap bisa mengambil kebahagiaan dari apapun yang kita lalui hari ini. Oke, wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.